Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore atau malam, kapanpun kalian menyaksikan. Jumpa lagi di acara Mojo Podcast, Mojopahit Podcast. Jadi Mojo Podcast namanya. Ini adalah program inisiasi dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo yang akan ditayangkan di kanal YouTube Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Jadi Mojo Podcast ini mungkin edisi yang ketiga. Ini diisi bergiliran oleh Mandala Majapahit. Jadi Manma itu adalah Manma Trawulan, Manma UGM, dan Manma Unhas saat ini. Dan kali ini pengisinya edisi untuk Mojo Podcast kali ini adalah dari Manma UGM. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai tentunya Majapahit. Dan kami sudah ada rekan untuk bincang-bincang kita di sini. Kali ini kita ditemani oleh Mas Andi Putranto. Jadi Mas Andi Putranto ini adalah dosen Departemen Arkeologi FIB UGM yang sebenarnya adalah dosen saya juga dulu gitu. Jadi saya juga mantan mahasiswanya Mas Andi juga, tapi sering bertukar pikiran, ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Andi terutama mengenai Majapahit gitu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa. Mas kita kebetulan lagi puasa ya kali ini. Betul. Oke, Masnya pernah kesini kan? Pasti kan sering kita kan ada di FIB ya, ruangan Manma ini. Maksudnya pernah bawa kuliah ke sini nggak Mas mahasiswa? Saya pernah membawa kuliah. Kemudian ruang ini juga tampak sangat sangat memberikan warna yang berbeda ketika kita di wawancara, kemudian direkam, di syuting begitu. Nah itu sehingga saya sering meminjam Manma untuk keperluan-keperluan jika ada media. Terutama mereka membutuhkan suatu narasumber untuk berbicara tentang suatu topik. Nah, saya beberapa kali menggunakan ruangan Manma. Mereka itu sering nanya nggak Manma itu apa katanya? Sering bertanya-tanya nggak? Sering, pasti mereka juga tanya, Manma itu apa sih? Nah, saya juga sedikit bercerita ya, Mandala Majapahit, ruangan ini dipakai untuk sebagai secara fungsi besarnya kan adalah center ya, pusat yang berhubungan dengan apapun yang kita kaji, penelitian, diskusi apapun yang berhubungan dengan Majapahit. Itu saya sampaikan juga. Kita itu juga sering tanya, kita etimologinya itu loh, Mandala itu apaan? Tapi sekaligus saya pengen koreksi juga. Kalau kita tuh kan memahaminya Mandala itu tempat untuk belajar. Ya, pusat. Ya, pusat belajar gitu. Kayak pesantren lah, center of knowledge. Ya. Itu yang pertama kan. Makanya di sini juga kita tempat literasi mengenai Majapahit kita kumpulkan di sini. Yang kedua itu kita memahaminya Mandala itu kayak apa ya Mas ya? Center of periphery itu loh Mas. Jadi kayak diagram bagan keletakan. Ada pusat, ada pinggiran. Karena Manma ini, Mandala Majapahit ini, dia tempatnya ada enggak cuma satu. Yang pertama itu pusat itu ada di Manma Trawulan Mas. Manma Trawulan itu di Balai Dusun. Iya. Dan lokasinya tuh di Balai Dusun, gitu kan. Dusun Jati Sumber. Settingnya juga sama dengan ini. Sama persis. Gitu. Karena ini gini sudah signature-nya. Yang kedua itu di Manma di perguruan tinggi di UGM. Di sini kita, kemudian ada di Unhas, gitu. Jadi besok itu kemungkinan akan buka di UNUD sebentar lagi di Udayana Bali. Satu lagi itu akan ada di Universitas Indonesia, cuma belum ada perencanaan UI. Itu karena 4 perguruan tinggi itu karena mereka yang ada Departemen Arkeologi. Makanya nggak menutup kemungkinan Manma itu juga mungkin nanti akan buka juga di Unja. Universitas Jambi itu kan ada Departemen Arkeologi kan, sama Halu Uleo itu di mana ya? Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara ya. Di situ juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu Mas. Jadi Manmanya kayak gini. Dan semua Manma itu memang tema besarnya kita itu mengenai Majapahit. Tidak bahas yang lain memang. Nah, di kesempatan kali ini kita itu akan bahas mengenai itu Mas. Kenapa kok Majapahit gitu? Kira-kira Mas, kerajaan di Nusantara itu kan bukan Majapahit tok kan? Ya enggak? Ada yang selevel dengan Majapahit gak sih Mas? Ada sebetulnya. Kayak Sriwijaya misalnya. Sriwijaya di Sumatera. Berbeda lokasi kan. Tapi dia sama besarnya kan dengan Majapahit. Sama besarnya, sama juga secara kekuatan terutama maritimnya juga cukup luar biasa. Benar-benar juga sama. Hanya perbedaan di lokasi, kemudian juga mungkin sedikit bersinggungan pada periodisasi saya kira. Oh gitu ya. Lebih tua mana Mas? Kayaknya Sriwijaya. Sriwijaya lebih dulu. Kemudian setelah itu juga diselingi dengan munculnya Majapahit ya. Kalau kita hanya bicara kerajaan-kerajaan yang besar ya. Karena kerajaan yang kecil itu banyak banget. Muncul, ya. Nah, kemudian yang kedua ini itu juga sangat
kuat sekali, sangat besar sekali peranannya karena terkait dengan jalur perdagangan yang melalui Selat Malaka. Ya, Yang Sriwijaya. berasal dari Cina menuju ke Betul. India. Yang di India juga. Iya. Selain itu juga kita ada kerajaan Mataram kuno kan. Ya, Di Jogja ini, betul. kita kan di Jogja ini kan, Iya. di Jogja ini kan juga di Prambanan itu kan candinya kan banyak Mas ya. Iya. Jadi kayak tanah suci kan. Betul. Istilahnya kayak Mekahnya zaman Hindu Buddha kan abad 9 ya, abad 10 9 kayak gitu. Mataram kuno juga. Cuma Mataram kuno emang tapi sisa-sisanya Ya sisanya hanya tinggalnya kebanyakan sampai saat ini ya. Paling enggak itu kan kita melihat dari aspek tinggalan monumen yang berhubungan dengan keagamaannya. Jadi semacam tempat peribadatannya yang Hindu ataupun Buddhis bentuk candi. Itu paling utama. Kemudian juga ada beberapa situs yang juga dalam tanda kutip memang masih bertanya-tanya yang berhubungan dengan pemukiman misalnya. Seperti di Liangan. Oh, Liangan. Ya, kemudian, meskipun dia tingkatnya lebih ke pemukiman desa ya. Ya itu Di juga kaki kita gunung belum gitu. tahu, tapi Belum tahu juga setidaknya sebenarnya. belum tahu juga artinya. Tapi kan kita juga belum banyak mendapatkan gambaran kan, Jun? Iya, Belum banyak mendapatkan gambaran, belum banyak mendapatkan semacam ilustrasi ya. Membayangkannya masih sulit. Seperti apa sih kotanya? Jadi bukan dari candinya, tapi candi dibangun oleh suatu kerajaan. Nah, ibu kota kerajaannya tuh secara profannya itu seperti apa? Itu malah layoutnya itu dan misteri kan, juga ya. Iya, sangat misterius. Candi sebesar Prambanan yang sebanyak itu daerah itu dibangun oleh sebuah peradaban, oleh kerajaan Mataram kuno. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu di mana kerajaannya. Lokasinya hanya tercantum dalam beberapa prasasti seperti di Medang dan sebagainya. Nah, itu hanya menyebutkan suatu nama, tapi yang saat ini pun kita menuju lokasi itunya itu juga mungkin belum ditemukan gambaran yang jelas bagaimana tata kotanya, luasnya, di mana batas-batasnya dan itu masih sangat sangat samar begitu. Dan ini agak berbeda dengan kasusnya dengan Majapahit. Ya. Itu perbedaannya. Salah satunya. Jadi dari beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang level besar-besar itu, Majapahit ini meskipun dia paling akhir Mas ya, dianggap ya. Periode klasik muda ya. Klasik muda ya. Klasik muda itu berarti klasik yang paling akhir, bukan yang paling awal. Masa Islam. Kalau awal itu namanya klasik tua istilahnya ya. Ya, dulu ada tua, istilah klasik muda tua dan klasik muda. Betul. Itu kan abad 1400-an, 1300, 1400 lagi Ya, gitu ya. sekitar 1200 sampai 1500. 1400-an. Di abad 13 12-15 lah. ya, sampai 15 itu pun termasuk muda ya. Masuk muda. Bahkan setelah abad 15 itu kerajaan yang paling tinggi, yang agak bukan paling tinggi maksudnya yang signifikan, Mataram Islam. Nah sebelumnya ada Demak. Ya, Demak dulu. Ya, oh iya, kerajaan-kerajaan Islam di ya, pesisir. Pesisir utara ada Betul. Demak. Demak Cirebon, Ya, CS itu. Demak, kemudian juga nanti ada masuk ke dalam ada Pajang. Ya. Nah baru setelah Pajang muncul Mataram Islam dengan Sultan Agung. Dan dia pakai nama kata Mataram Islam juga sebenarnya untuk melestarikan atau istilahnya revival ya Mataram kuno yang sudah ada di Yogyakarta saat itu di lokasi itu kan. Dan sebetulnya juga mungkin selain itu juga penyebutan Mataram Islam juga mungkin oleh peneliti-peneliti sebenarnya untuk membedakan kerajaan yang lokasinya ada di Mataram tapi dia ada di periode Islam begitu. Iya. Bedakannya seperti itu. Makanya namanya kan Mataram Islam itu ya. Yang kemudian ujung-ujungnya di abad 18 melahirkanlah kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Ya, Tempat kita sekarang. Perjanjian Surakarta Kiandi, juga. ya. Nah, tapi lucunya di beberapa babat juga saya lihat tuh babat tanah Jawi setidaknya Raja Mataram pun mengklaim keturunan dari Majapahit. Ya, dia sebagai masih ada hubungannya. Berarti memori kolektif Majapahit itu masih dipakai. Sangat kuat sekali saya kira. Karena kalau kita juga kalau saya ingat main ke banyak tempat-tempat seperti di gunung-gunung dan sebagainya itu banyak sekali tempat-tempat yang disakralkan oleh penduduk itu karena di situ dipercaya sebagai makamnya leluhur. Yang leluhur itu berasal dari Majapahit. Itu cukup banyak. Semua pasti dikaitkannya ke Majapahit. Majapahit. Dan gitu. juga salah satu contoh kan sebetulnya bahwa bagaimana Majapahit itu dikenal di masyarakat khususnya di Pulau Jawa itu sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar sehingga kemudian memang ada cerita bagaimana ketika di akhir kejayaan Majapahit banyak sekali para bangsawan mungkin juga cendekiawan yang kemudian menyebar pergi keluar menyebar ke pelosok-pelosok di Jawa
kemudian di situ mendirikan komunitas-komunitas kecil. Tapi Mas sekarang ini ya, kalau yang menarik kita kembali lagi ke Majapahit ya, sekarang ini tersisa di Majapahit itu kan banyak ya kira-kira ya. Ya. Tinggal arkeologisnya tuh gimana ya, karakternya gimana Mas ya kalau di Majapahit itu? Tentunya kalau tinggal arkeologis kan perbakalan sama aja kan di mana-mana ya. Betul. Tapi kalau di Majapahit itu Majapahit, karakter kuatnya apa ya? Ya itu justru makanya kenapa tadi kita sampaikan kenapa harus Majapahit. Karena mungkin Majapahit itu adalah menurut saya pribadi sebenarnya salah satu dan dari sangat sedikit yang bisa menunjukkan unsur yang kita sebut sebagai bahwa dia memang adalah sebuah kota gitu. Nah, sisanya itu masih ada. Situs bahkan situs lebih dari perkotaan itu, masuk kawasan klasik dia. ya. Saking luasnya. Satu-satunya kan situs perkotaan istilahnya kan, indikasi perkotaan. Iya, yang ditemukan buktinya kemudian juga diikuti dengan data-data tertulis lainnya yang itu bisa dikonfirmasikan dengan keberadaan tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di sana. Betul. Di Trowulan itu. Misalnya ada pintu gerbangnya. Iya. Nah, ada namanya Bajang Ratu ya, Ringgit Lawang. Itu kan bukan candi, bukan bangunan suci ya. Betul. Tapi komponen pemukiman kan, gerbang. Ada segaran, waduk yang tempat bisa perairan. berfungsi, bisa untuk fungsi pengairan, bisa fungsi-fungsi yang bersifat profan lainnya. Iya, Kemudian juga segara. ada ya banyak sekali dan ada itu pemandian kemudian juga masih banyak permunculan yang sampai sekarang ini terus muncul ya teman-teman itu yang ditemukan oleh masyarakat di sana. Jadi yang sudah ada sekarang ini aja mungkin belum semuanya nampak. Kemudian juga bagaimana kita melihat dari penelitian-penelitian yang ada, itu penting sekali. Seperti yang pernah dilakukan oleh salah satunya McLean Pond misalnya. Ya. Dia membuat rekonstruksi tentang kota Majapahit dan keratonnya. Kota dan keratonnya. Ya. Artinya dia mencoba membuat mapping, artinya membuat pemetaan itu. Dan ini mungkin salah satu yang sebetulnya kedepannya itu perlu di-proving. Meskipun itu ya karena itu masih hipotesis kan. Iya, tapi kan itu juga dulu sih McLean pun juga pasti menggunakan sumber-sumber yang sangat eligible ya, sehingga dia kemudian bisa menyusun rekonstruksi itu meski masih di atas kertas. Nah, ini kita bisa mencari itu untuk terus mencari, menggali, mengeksplorasi apakah betul apa yang digambarkan itu memang benar adanya. Jadi tinggalannya itu secara spasial itu menarik. Karena menunjukkan komponen-komponen permukiman yang indikasinya itu perkotaan. Perkotaan lengkap dengan pendukungnya, misalnya banyak adanya kanal-kanal, ya toh. Kemudian struktur-struktur yang terbuat dari batu bata, dari apapun yang kita sebut bisa candi. Kemudian juga ada struktur yang itu tidak menunjukkan candi, tapi diduga adalah bangunan pemukiman. Kalau kita bicara bangunan yang untuk rumah, yang sifatnya profan itu kan pasti berbeda ya dengan bangunan keagamaan ya. Kalau kita tarik ke periode yang lebih tua, misalnya candi, kita menemukan bangunan candi sebagai bangunan keagamaan, bukan tempat tinggal. Nah, di mana rumah para penduduknya dulu? Itu cuma ditemukan. Kalau kita melihat di relief Borobudur misalnya, bentuk rumahnya kok cuman terbuka, tidak ada dindingnya, hanya beratap biasa, ada 4 tiangnya, seperti rumah panggung aja. Nah, itu kan banyak menggunakan bahan-bahan atau material yang tentu saja tidak akan awet tuh Mas Ujud. Dan bentuk rumah hunian kecil untuk orang biasa itu ada di Majapahit. Kalau nggak salah ada miniaturnya, bukan miniatur ya, replika ya. Ya, di museum ya. Ya meskipun ada kontroversi juga di situ. Terakota ya, miniatur yang terbuat dari terakota itu bentuk rumah-rumahan. Artefaknya juga aneh-aneh kan. Bahkan di sana tuh kalau di Majapahit itu ada artefaktual namanya celengan. Ya kan, celengan tempat menabung. Bentuknya punya celeng. Dan tempat digunakan untuk menyimpan uang. Dan celengan itu kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris Mas, piggy bank itu ada loh Mas, tempat nabung. Piggy bank, apakah mungkin merujuk ke situ? Bisa jadi. Tahu ya, karena mungkin kebetulan bisa juga kita melihat. Jangan-jangan celengan yang ada di Indonesia pun bentuknya juga babi. Kita juga tidak tahu. Tapi kebetulan yang ada di temuan di Trowulan itu memang bentuknya. Dan temuan celengan itu yang kita lihat juga selama ini di beberapa literatur kita lihat itu kan lumayan banyak di Trowulan. Itu kan berarti menandakan bahwa celengan itu rakyat masyarakat penduduk Trowulan sudah menabung. Kalau bisa menabung dengan adanya temuan indikasi celengan yang banyak, berarti kan surplus ekonomi. Berarti dia punya uang kan? Terbukti dari bisa sampai harus ditabung segala itu. Karena memang Majapahit itu selain secara proving bukti arkeologinya secara budaya, secara bendanya dia ada, dia juga bisa dibuktikan tidak hanya masalah itu juga. Dia diikuti juga dengan pengakuan-pengakuan dari data prasasti, dari berita asing. Dia adalah sebuah statecraft. Statecraft? Ya, jadi dia sudah merupakan suatu kerajaan yang punya segala macam kelengkapan-kelengkapan yang berhubungan dengan pengaturan
Iya, Jadi sudah teratur sekali, diatur dari sektor apapun, misalnya dari sektor ekonomi jelas, ya dia mengatur sampai perdagangannya, kemudian transportasi, hukum, tata negaranya, ya toh. Nah itu sudah sangat tertata dengan rapi. Jadi lengkap sekali. Jadi tidak hanya tinggalan fisiknya, tapi juga tinggalan yang non fisiknya. Data yang non fisik itu mensupport prasasti, naskah. Data non fisik itu juga seperti kesusastraan. Itu juga kan tinggi banget tuh. Ya. Di zaman masa Majapahit itu kan kidung-kidung itu. Ya, kita kenal bahkan kan ada katanya, negara-Kertagama. ya, bahkan puncaknya itu kan periodenya di Majapahit. Iya. Kidung, ada Kakawin. Yang sampai kita tuh negara Kertagama. Sutasoma. Arjuna Wiwaha juga. Kemudian ada juga yang itu kita sebut Kota Manara ya. Iya, Kutara Manawa. Sabta Parwa. Iya, tentang kitab hukum kan. Iya, hukumnya. Iya, itu menarik juga ya. Menarik juga. Dan yang jelas juga di dalam terkait dengan struktur atau tata organisasi itu juga menunjukkan bahwa di sana memang ada pengaturan yang terkait dengan tadi, misalnya ada petinggi agama Buddhanya, petinggi agama birokrasi maksudnya. Birokrasi keagamanya juga sudah jelas ya. Agama Resi juga diberikan satu tempat, artinya ada pejabatnya. Jadi di situ sangat luar biasa sekali. Belum juga mengatur tentang keberadaan orang-orang asing, warga Kilalan misalnya. Betul. Nah, nanti hubungan dengan pemungutan pajak sangat kompleks. Jadi memang sangat pantas sekali sebetulnya kalau kita bicara Majapahit. Jadi kita membayangkan Majapahit itu metropolitan. Iya, betul. Kalau saya bayangkan itu sebuah metropolitan yang tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi dia juga sudah ke minimum ya, paling tidak Asia Tenggara, Asia, sampai Cina pun juga berpikir kan. Artinya Cina tidak menganggap remeh. Buktinya temuan mata uang aja di Majapahit kan pakai mata uang Cina tuh. Artinya finansial currency-nya saat itu memang pakai kepeng. Kepeng itu kan mata uang Cina. Dan tadi menurut dari warga Kilalan tadi, orang-orang internasional itu juga waktu saya ke Museum Trowulan di PIM, di Pusat Informasi Majapahit, kita juga lihat ada terakota yang wajahnya itu wajahnya gaya-gaya asing gitu loh. Kayak Cina mukanya, ada yang kayak Arab malah masnya. Masih ada. Dan itu juga disebutkan di bawah prasasti juga. Ada diperkuat juga dengan prasasti yang menunjukkan orang-orang asing yang tinggal yang datang di Majapahit itu dari mana saja ada. Misalnya ada yang dari Arab, ada yang dari Cina, ada yang dari Khmer, Vietnam, Champa, ada dari situ disebutkan. Nah, jadi mereka membuat juga, pasti mereka juga punya tempat-tempat di mana mereka tinggal berkelompok. Berarti itu juga sekaligus ada komoditas juga yang akan mereka perdagangkan toh. Iya, dia sekaligus menegaskan atau membuktikan juga klaim yang di negara Kertagama itu wilayah pengaruh ya. Kadang-kadang kan orang yang sampai ke regional itu kan. Tapi masalahnya banyak orang yang bilang bahwa itu wilayah kekuasaan atau taklukan, padahal nggak harus seperti itu kan. Itu kan wilayah pengaruh. Itu kan sampai ke Asia Tenggara kan, mas, regional kan. Termasuk Champa juga Khmer. Sampai ke Asia. Iya. Artinya kan pada posisi ketika Majapahit berada di puncak kejayaannya, Cina kan juga sangat kuat. Mereka juga menggunakan jalur perdagangannya juga mungkin menjadi satu wilayah yang juga bukan dikuasai, tapi juga menjadi wilayahnya dari Majapahit. Selat Malaka misalnya, kan pasti itu menjadi wilayah perdagangannya kerajaan Majapahit. Sehingga ketika ada dua kerajaan besar ini, Cina dengan Majapahit juga ada. Tentunya kan ini kan menimbulkan sebuah balance of power menurut saya. Jadi Cina juga tidak akan sembarangan, pasti dia akan mendominasi itu. Nah, sehingga di situ akan jadi balance of power, sehingga justru perdagangan itu semakin menjadi kuat. Orang asing juga akan datang ke situ, bangsa-bangsa asing. Meskipun Cina itu cenderung kuat kerajaannya pada saat itu, tapi dia punya penyeimbang di penyeimbang di kawasan Asia Tenggara, yaitu penyeimbangnya itu adalah sebelumnya Sriwijaya, kemudian muncul masih diteruskan oleh Majapahit. Nah, setelah Majapahit runtuh, itu kan ceritanya nanti pasti akan berbeda ya. Karena kemudian datang orang-orang Eropa dan sebagainya yang akan berbeda pasti. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, mas, ya, di Majapahit di era abad 15, 1400-an, kalau kita lihat di settingan dunia global, abad-abad itu memang abad-abad seru kan, abad-abad Renaissance ya. Kan abad segitu kan. Termasuk itu kan tahun-tahunnya Leonardo da Vinci hidup, ya kan kayak gitu. Banyak sekali
gerakan-gerakan yang sifatnya di Eropa itu penjelajahan kan waktu itu. Iya, dan peradaban-peradaban tinggi itu memang di abad itu karena Renaissance itu kan. Mencari koloni, mana disebut era kolonial kan dia mencari koloni-koloni baru ya. Kemudian juga membutuhkan kita lari nanti isunya ke rempah misalnya jalur rempah Iya dan betul. sebagainya. Kayaknya kan ke situ. Bahkan ada sumber asing aja. Selain sumber Cina yang membicarakan Majapahit juga ada sumber Eropa kan Marco Polo kalau nggak salah juga pernah Ya. mampir. Mungkin Di Tommy berita Pir ya. sorry, Pir ya. bukan Marco Polo, Tommy Pires. Tommy Pir, ya. Itu banyak menceritakan tentang Jawa di pantai utara ya ketika dia ada. Dilafalkan gimana sih Tommy Pires itu? Tommy Pires. Ya. Tommy Pires itu. Tommy Maksudnya kan Pire, Tommy Pires. Tommy Pire. Tommy Pires. Iya, dia pernah juga kayak gitu. Nah, terus nilai pentingnya, Mas. Itu kan tinggalan fakta-fakta sejarah. Tapi terus buat kitanya pasti harus ada nilai pentingnya. Kita memaknainya pastinya banyak yang mengenai Majapahit ya. Ya. Kayak nilai penting sejarah lah ya. Nilai pentingnya kita ngikut undang-undang. Nah, ada nilai penting untuk sejarah. Jelas dia kan menjadi salah satu. Jadi Majapahit itu menurut saya menjadi satu poin ya, momentum poin ya. Kalau kita bicara sebuah rangkaian periode sejarah Indonesia, dia sudah salah satu poin di mana dia menandai berakhirnya yang kita sebut tadi era ketika kebudayaan di Indonesia khususnya Jawa itu didominasi oleh peradaban yang bersifat keagamaan Hindu-Buddha. Oh gitu. Ya, itu salah satu yang paling penting itu sejarah. Konteks ya. itu Penanda dia. Ya, tapi konteks saat itu Siwa Buddha ya, karena Hindu itu Ya, ada perspektif lain betul, itu kan ya. Siwa dan Buddha. terminologi baru. Setelah itu kan benar muncul Demak. Yap. Dan diikuti Pajang dan sebagainya. Dan itu juga sebetulnya kalau banyak dari sumber-sumber sejarah yang bisa dibaca dari Babat, siapa yang menjadi penguasa-penguasa yang nantinya menjadi the next ruler-nya, itu juga sebenarnya masih punya hubungan kontak dengan orang-orang di Majapahit, khususnya di bangsa-bangsa Majapahit. Hanya sudah mengalami perubahan dalam hal kepercayaan misalnya seperti itu. Nah, itu dari nilai penting sejarah itu ya. Nilai penting sejarah. Ya, kemudian ada lagi yang bukan hanya Estetis, sejarah. Mas. Bukan. Estetis itu dia menjadi inspirasi kan saat ini menjadi industri kreatif. Misalnya apa? Misalnya miniatur pengrajin di Trawulan saat ini. Oke. Dia masih pakai itu. Kalau kita ke daerah Jawa Timur, kita lihat bentuk gapura bentar. Iya. Semua kan merujuk ke situ kan ya. Kembali ke nilai estetis ya. Ada tadi yang saya lupa saya ceritakan ya. Saya tuh pernah bimbing mahasiswa. Dia itu membuat skripsi itu adalah terakota yang dipakai untuk selubung tiang. Ya, Nah, aku pernah lihat. Nah, ini kan sesuatu hal yang bisa dibayangkan. Zaman sekarang saja. Betul. Atau zaman yang belum terlalu lama ya, ketika masih, kalau sekarang kan rumah banyak menggunakan apa? Iya. Menggunakan tembok ya, menggunakan bahan kayak apa? Plester ya, batu bata di plester atau bataku. Nah, kalau kita lihat ke rumah-rumah yang masih menggunakan konstruksi kayu, yang menggunakan konstruksi kayu seperti Jogul Limasan, itu kan di sekitar kita kan sangat jarang kita melihat. Iya, betul. Yang tiang kayunya itu masih ditambah dengan selubung atau terakota yang itu diukir. Iya, ya. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang menarik sekali karena di Majapahit itu ada langkah seperti itu, ada upaya seperti itu yang terkait dengan lebih kepada estetika kan ini, lebih kepada keindahan ya. Artinya mereka mau sampai tiang kayunya saja. Kalau kita tiang kayu aja sudah bagus banget ya. Tiang kayu atau di cover pakai terakota kayu jati kan. yang sudah lama sekali itu kan sudah sangat indah ya. Tapi mereka masih merasa diberi lagi, yaitu tambahan berupa karena mereka punya skill handicraft ya, skill craftnya yang sangat tinggi, artnya yang sangat tinggi sehingga mereka bisa meng-create atau menciptakan itu. Dan itu tidak ada loh. Setelah itu kita tidak menemukan lagi. Secara arkeologis kita tidak menemukan secara pribadi tidak menemukan dalam ekskavasi yang ada di sekitar wilayah yang ada di luar sana. Iya, selubung tiang. Nah, jadi kan hanya ada di sana lagi, ini satu keunikan. Jangankan selubung tiang ya, bahkan pipa paralon pun yang dari kita juga pernah temukan kan. Pernah ditemukan dan kita juga ada, tapi beda zamannya. Ya. Nah, apakah ini ya kalau jadi terakota ya, pipa ya? Ya pipa. Jadi pipa air kan? Pipa air tapi terbuat dari tanah liat pasti karena banyak itu. Dan kemudian juga ini sistem-sistem kanal itu ya, yang sampai sekarang ini juga masih polemik juga, masih tapi polemik, apakah dia kanal itu tidak itu jalan ya, itu masih. Tapi kalau kita anggap itu kanal karena kita menganggap dia juga harus punya sistem keairan yang berhubungan dengan bagaimana mengalirkan air dari suatu titik ke titik lainnya. Fungsinya mungkin juga bisa dikatakan untuk
pengairan atau mungkin untuk terkait dengan kebencanaan. Seperti misalnya kayak di Angkor itu adanya kanal-kanal seperti itu untuk menghindarkan luapan, menghindarkan banjir begitu. Nah, apakah di terowongan seperti itu tentunya ilmu di luar arkeologi seperti geografi yang bisa membantu ilmu-ilmu itu. Itu malah jadi nilai penting ilmu pengetahuan. Nah, jadi artinya terowongan itu maaf kalau Majapahit dan kalau kita lihat situs bekasnya terowongan itu harusnya bisa mendatangkan banyak ketertarikan bagi seluruh ilmu lain, tidak hanya arkeologi dan sejarah, karena di sana akan ilmu lingkungan, seni, geografi, kemudian ada hidrologi, teknik dan sebagainya itu harusnya akan bisa mendatangkan ketertarikan. Non fisik juga bisa, kesusastraan di situ kan, hukum juga masuk di situ. Nah, ini salah satu lagi yang nilai penting yang masih bisa kita ambil manfaatnya pada saat ini dari kerajaan Majapahit yang sekarang situsnya kita sebut sebagai kawasan Jadi masih banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dan tidak ada bisa-bisa karena eksplorasi harus terus dilakukan. Iya, terus ada juga yang paling menarik yang pernah saya lihat juga, bahkan karena begitu istimewanya warisan budaya dari peradaban Majapahit itu kan, nilai-nilai pentingnya atau warisan budayanya itu kemudian beberapa ada yang diadopsi untuk apa ya namanya ya, kalau saya istilahnya mengisi apa namanya Mas ya, pembangunan karakter nasional NKRI. Jadi kan Republik Indonesia kan baru berdiri kan, baru lahir, dan kita kan pengen mengisi fondasi-fondasinya kan, jati diri bangsa. Nah itu pakai warisan budaya dari Majapahit. Ya, salah satu yang kita tahu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan. Itu dari bahasanya memang dia menggunakan bahasa. Itu kutipan dari sastra ya, Sutasoma ya kalau nggak salah. Sutasoma Prapanca, bukan? Dari Sutasoma itu, nah dia intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mahwa. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, itu kutipan frase itu jadi semboyan negara. Bedanya yang diambil Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi kelengkapnya kan ada Tadhana. Itu malah dipakai oleh semboyannya, dipakai oleh semboyannya Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Iya, Tadhana. Nah, kalau itu kan menjadi lambang negara kita. Bahkan burung Garuda juga itu diambilnya dari mitologi Garudea. Bisa. Ya kan? Garudea itu adalah tempat burung, intinya kan sudah malam Mas ya, membebaskan ibunya dari malapetaka kan. Cerita tentang Garudea. Iya, makanya dipakai Garudea, dan Garudea itu salah satu simbol wujud fisik yang paling nyata itu kelihatan itu ada di Candi Kidal. Dan itu juga candi periode Majapahit. Ya. Ya kan? Dan juga selain itu, ini agak beda ya, kalau boleh ngomong juga. Ya selain di Majapahit, Garuda sendiri itu juga sejak dulu memang dia adalah binatang yang dianggap memiliki atau menyimbolkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena kan dia termasuk, kalau kita bicara tentang Garuda sebagai binatang kan dia juga untuk aves atau burung ya, dia kan predator, merempati mata-mata yang paling tinggi ya. Udah di film-film itu kan walang tuh bisa ambil mana. Itu kemudian berlanjut. Kemudian juga kita harus ingat, sebelum Majapahit sudah ada yang namanya Kerajaan Erlangga. Iya. Dia selalu punya lambang disebut sebagai Garuda Muka. Iya betul. Nah, artinya Garuda juga sudah di situ. Jadi Majapahit pun juga meneruskan itu, kemudian bahkan negara kita pun juga sangat pas sekali ketika menggunakan simbol-simbol yang kemudian bisa membawa kita. Nah ini dia tidak hanya simbolnya, tapi kan nilai-nilai di belakang simbol itu yang diharapkan akan selalu mengayomi, menaungi pesanan bangsa kita. Bahkan lembaga negara, Bayangkara, itu juga Bayangkara itu kan kalau tidak salah nama pasukan pengawal raja kan di masa Majapahit. Itu kan juga di-endorse, bukan di-endorse mestinya, dimanfaatkan jadi nama lembaga kepolisian kan? Ya, menjadi istilah ya. Iya, istilah. Kenal di ilmu kepolisian. Iya. Di kepolisian itu. Banyak Mas ya, kayak yang terakhir lagi. Yang terakhir lagi misalnya itu lagi Sumpah Palapa. Ya, itu dijadikan satelit. Kan dulu nama satelit. Iya. Tapi itu kan diambil dari Sumpah Palapa. Palapa. Gajah Mada. Ya, itu satelit pertama kita ya? Palapa komunikasi ya. Pertama kali ya, tahun 76. Saya lupa namanya dulu, zaman saya SD SMP itu nya SKSD Palapa. Satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Saya kan betul itu.
Dan dia mengambil Supapalapa karena Supapalapa itu ingin mempersatukan. Ya, karena Sakti Palapa itu kan dengan komunikasinya dia dengan komunikasi Sakti kan dianggap bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. 1300-an diikrarkan, tahun 1970-an kemudian diwujudkan Mas ya. Ya, dan itu bisa dijadikan memang mempersatukan seluruh Nusantara dan seluruh Indonesia dengan menggunakan satelit komunikasi itu. Nah ini kan sebenarnya kita juga perlu sangat kagum pada pendahulu kita, terutama pemerintah yang di era Palapa itu, karena beliau-beliau itu juga ternyata banyak sekali dan bisa mewujudkan nilai-nilai dari kebesaran Majapahit itu kemudian diwujudkan dalam bentuk Sakti Palapa. Ini kan luar biasa sekali, karena bisa berpikiran sampai seperti itu tuh luar biasa. Itu semua rootnya dari Majapahit. Ya, dari Majapahit dengan istilah itu. Dan yang terakhir pula Mas, misalnya kita sekarang kan di UGM nih. Oh iya, benar. Kan di kampus UGM, mana juga memang UGM. Bahkan UGM sendiri, Universitas Gajah Mada, itu kan menggunakan nama tokoh historis Majapahit ya, Gajah Mada. Dan dia memang tokoh sejarah, nyata adanya, gitu kan. Meskipun kita nggak pernah tahu mukanya seperti apa ya. Tuh. Dan tapi kenapa kampus kita dulu pakai nama Gajah Mada ya Mas ya? Ya, saya mengambil satu aja deh. Mungkin secara sejarah detailnya mungkin ada, tapi kalau saya mengambil secara generalnya saja, ya sama saja sebenarnya. Yang ingin diambil oleh universitas kita ini adalah nama itu adalah nama besar yang bisa mempersatukan. Dan dia kan ternyata terbukti juga dengan Universitas Gajah Mada ini juga mahasiswanya juga berbagai ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada mahasiswa yang berasal dari luar Indonesia. Dan itu kan juga perguruan tinggi universitas pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia, ya kan ya? Ya tentu. Meskipun ya, UI itu memang universitas yang tertua, tapi kan dia kan bukan dibangun oleh bangsa Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia membangun pertama kali universitas negeri, universitas nasional itu UGM kan Mas ya, Gajah Mada. Makanya mengambil nama itu Universitas Gajah Mada. Gajah Mada, dan itu juga akan mengambil kebesaran dari Mahapati Gajah Mada yang bisa mempersatukan, yang punya tekad, semangat. Dan itu nggak terbukti kan, mahasiswa UGM juga dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar Indonesia itu banyak sekali yang belajar di sini. Bisa nggak kita ambil kesimpulan kalau ternyata pembangunan karakter nasional Indonesia salah satunya itu pembangunan karakter sumber daya manusianya, ya kan? Itu kan melalui pendidikan Mas dan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi mengambil kita UGM yang pertama kali kita dibuatnya pakai nama UGM. Jadi artinya Majapahit juga menginspirasi untuk pengisian pembangunan SDM guys ya. Bisa jadi ya. Iya pasti, karena perguruan tinggi kan juga memang mencetak generasi-generasi calon-calon cendekiawan ya, yang nanti kedepannya kan akan meneruskan perjuangan dari kita ini. Nah, tapi dari apapun itu, nanti juga akan berada dalam satu jalur yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan sebagainya. Tapi karena ini Gajah Mada ada unsur nama Mahapati Gajah Mada, organisasinya yang sangat besar, itu diharapkan itu kan menjiwai. Betul. Paling tidak itu ada suatu rasa menjiwai bahwa ini adalah universitas yang menggunakan nama dari Majapahit ya, dari tokoh Majapahit, Mahapatinya yang sangat dikenal. Nah, jadi untuk menyimpulkan nih Mas, berarti ya sebenarnya tidak begitu berlebihan ya mengapa kita mengambil dan hanya membahas Majapahit ya sebenarnya, tanpa mengecilkan peran sejarah dan peran penting dari peradaban yang lain. Betul, tidak. gitu kan? Jadi memang yang namanya peradaban itu kan bersilih berganti ya. Kita juga melihat bahwa pada Majapahit sangat besar ya, tapi toh pada abad ke-15 dia juga akhirnya runtuh. Runtuh juga kan. Sirno hilang, Kertaning bumi ya. Nah, itu kan kalau nggak salah itu kan. Nah, itu kan siklus alami kan. Nah, artinya kan juga sama Mesir kuno, kemudian di Angkor Wat ya, kerajaan Angkor juga seperti itu. Jadi semua peradaban tuh ada kemunculan, ada ketika dia sampai pada puncak kejayaannya, kemudian akan mengalami masa sulit sampai kepunahannya, itu sudah suatu hukum alam. Jadi meskipun seperti itu, toh Majapahit juga nanti akan ada. Dan itu saya kira wajar. Jadi tetapi yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai penting dari tiap-tiap peradaban itu. Betul. Nah, misalnya tadi kita bicarakan Majapahit itu apa sih? Nah, ini jelas. Jadi menurut saya ya sangat wajar sekali, sangat
pas sekali kalau kita mengangkat kebesaran Majapahit karena memang tidak bisa dipungkiri, terbukti begitu ya, terbukti secara arkeologis, secara sejarahnya dan sebagainya, memang terbukti bahwa masyarakat yang Majapahit hidup atau orang-orang yang mendirikan kerajaan yang memimpin Majapahit itu betul-betul orang-orang yang sudah sangat cakap, dan itu memang betul-betul harus kita adalah leluhur kita ya, meskipun kalau kita bicara ini kan sekarang saya orang Jogja, Jujun misalnya orang Bandung misalnya, tapi kan kalau kita urut-urutkan kan kita tinggal di Jawa yang dulu-dulunya juga berhubungan dengan itu juga dengan kerajaan Majapahit dan sebagainya. Dan uniknya memang khusus untuk peradaban Majapahit itu tinggalan arkeologisnya, warisan budayanya baik yang tangible maupun intangible itu tertinggal tersisa banyak dan berbagai macam genre. Jadi dari situlah kita bisa menggali nilai-nilai pentingnya. Ya kan, ketimbang dengan tinggalan warisan budaya dari peradaban yang lain. Majapahit itu sudah terlanjur lengkap dan banyak kita. Jadi kita bisa mining, maksudnya menambang nilai-nilai penting di situ. Menambang nilai penting, kemudian kita harapkan nilai penting itu bisa menginspirasi, enlightenment ya. Jadi artinya mencerahkan bagi kita sekarang ini. Artinya itu menjadi semacam pencerahan bagi kita bahwa kita tuh mengerti, tahu bagaimana kiprah dari kerajaan Majapahit itu yang cukup lama, kemudian juga reputasinya. Nah ini kita harapkan bisa memberikan pencerahan. Jadi kita tuh harus semangat lah sebagai bangsa, sebagai generasi yang itu harus semangat ya, supaya kita itu bisa mengembalikan kejayaan bangsa kita itu seperti di era-era sebelumnya. Dan itu pasti memang masih membutuhkan proses ya. Tapi itu akan bisa sampai ke sana kalau kita bisa mengambil manfaat dari nilai-nilai penting yang ditinggalkan oleh pendiri kerajaan Majapahit dan kerajaannya itu sendiri. Itulah makanya perbincangan kita kali ini itu memang highlightnya itu kan kita mencari, istilahnya kita menyampaikan ngobrolin legitimasinya kenapa harus Majapahit gitu. Seperti itu. Dan nanti Mas apa lagi? Sebetulnya Mas Yusuf, kalau saya pribadi ya, sejak saya SD, saya tuh sudah tahu Majapahit Mas. Oh iya? Karena di buku-buku pelajaran sejarah SD itu pasti muncul. Ya kan jelas. Meskipun waktu SD saya tidak tahu Majapahit itu persisnya kayak apa sih, gimana nggak ngerti, tapi selalu diingatkan bahwa sudah akrab nama itu ya. Kerajaan Majapahit termasuk kerajaan Sriwijaya itu sudah akrab sekali. Nah artinya sebetulnya beda kan misalnya dengan kerajaan Kalingga, ya toh, kemudian lain-lainnya misalnya, itu kan mungkin orang atau kita waktu itu mana ya itu ya, oh itu apa? Tapi begitu kita dengar Sriwijaya, Majapahit langsung ngerti gitu. Nah artinya sebetulnya dari aspek ini saja Majapahit itu sudah sangat dikenal di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah artinya kita tuh tinggal mendorong aja, tinggal mengeksplor saja. Karena sudah tahu sih, tidak perlu memberitahu untuk yang kedua kalinya, tapi kita mengeksplor saja, memperkuat saja, menunjukkan saja, menyajikan ya dalam bentuk kekinian ini terhadap generasi muda ini loh, Majapahit itu dulu seperti ini. Karena disitulah salah satu fungsi kita dalam Majapahit, Mas. Kita memang misi kita mengumpulkan literasi Majapahit, kemudian mengolah dan kita menyajikan pada masyarakat apapun kekinian gitu. Termasuk kita pengen menjadi mediator, memfasilitasi para peneliti-peneliti juga gitu. Makanya kita ada di perguruan tinggi sebenarnya. Bisa kita bikin penelitian, masih banyak misteri kan gitu. Makanya nanti besok-besok di Mojo Podcast yang berikutnya, kalau pas giliran mau game juga kita akan ada bahasan lagi Mas. Banyak menarik. Kita ada rencana kita akan bahas mengenai peranan wanita. Itu katanya dengan mungkin perundangan ya. Perundangan hukum Majapahit menarik sekali. Artinya saya pribadi itu sebetulnya udah lama ketika saya masih mahasiswa ya, saya sempat kepikiran seandainya kita tuh bisa mengeksplorasi, kemudian kita bisa menyampaikan kembali ke masyarakat tentang perundangan itu, tidak dalam maksud apapun ya, tapi hanya sih bahwa zaman dulu pun kita tuh sudah punya perundangan yang sangat bagus sekali. Dan kalau kita bisa dalam isu-isu perempuan, isu gender, sebenarnya sudah ada dan itu sangat menjunjung tinggi, ya, menghormati sangat menjunjung apa yang tentang hak perempuan. Betul. Jadi memang rencana kita itu next kita akan bahas
posisi wanita dalam hukum di Majapahit. Wah, itu Itu menarik. Keren sekali. Besok. Bahkan saya yakin banyak dari masyarakat yang mungkin belum ngerti, belum tahu. Tapi itu hanya salah satu aspek saja wanita Iya, saja. Padahal iya. kalau hukum Majapahit kita mungkin kita akan bisa bicara lagi nanti Mas. Sangat Ya luas, enggak? sangat luas sekali mengatur segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan keseharian memang. Tapi salah satu menarik ketika kita bicara perempuan. Yes. Kesetaraan Itu nanti Mas. perempuan, kedudukan perempuan itu ada muncul di dalam beberapa pasal di dalam kitab. Jangan ngobrol sekarang, nanti di baca podcast berikutnya ya enggak? Oke, untuk kali ini berarti kita ngomongin mengenai Majapahit, kita simpulkan begitu Mas ya. Jadi tanpa mengecilkan peran penting dari peradaban yang lain, tapi ternyata memang peradaban Majapahit dengan warisan budaya itu sangat-sangat signifikan, sehingga tidak salah atau tidak berlebihan kalau dia menjadi fondasi untuk bahkan jati diri bangsa kita. Kayak gitu kan. Dan itulah mengapa kita pun sekarang di sini bersibuk-sibuk untuk menarasikan ulang, kemudian mengumpulkan literasi mengenai Majapahit gitu. Terima kasih Mas Andi atas obrolan sore kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bahas lagi mengenai Majapahit ya di sini. Terima kasih. Oke, gitu aja untuk Mojo Podcast dari Manma UGM kali ini. Silakan ditunggu tayangan Mojo Podcast dari kita selanjutnya, dan nanti ada giliran dari Mandala-Mandala Majapahit yang lain. Dadah, selamat tinggal. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.